Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kelas 3, apa kabarnya? Hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 4, muatan pelajaran bahasa Indonesia, dengan judul materi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Yuk kita siapkan bukunya. Semua makhluk hidup seperti tumbuhan akan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan-tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti gen, hormon, nutrisi, cahaya matahari, air, dan suhu tanah. Pertumbuhan pada tanaman jagung. Pertumbuhan tanaman jagung diawali dari biji, kemudian biji itu berkecambah. Setelah itu tumbuh banyak daun. Setelah tumbuh banyak daun, akan tumbuh menjadi tumbuhan yang menghasilkan bunga, dan kemudian akan menjadi tumbuhan yang menghasilkan buah. Setelah itu, tanaman akan menghasilkan jagung yang siap untuk dipanen. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Untuk perkembangbiakan secara generatif terjadi pada tumbuhan berbiji, misalnya pada pohon mangga, pohon rambutan, pohon kelengkeng, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu secara alami dan secara buatan. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuhan secara alami adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa ada campur tangan dari manusia, seperti tunas, umbi akar, umbi batang, umbi lapis, spora, akar tinggal atau rizoma, dan tunas daun. Yang pertama adalah tunas. Tumbuhan bertunas adalah tumbuhan yang anakannya atau tumbuhan barunya tumbuh di dekat tumbuhan induknya, seperti nanas, pisang, dan bambu. Yang kedua adalah tunas daun. Tumbuhan cocor bebek adalah salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas daun. Tunas cocor bebek tumbuh di tepi daun. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh dan berkembang di dalam tanah, misalnya kentang, ubi jalar, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah umbi akar. Umbi akar adalah akar yang membesar berisi cadangan makanan, misalnya wortel, singkong, lobak. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah umbi yang terbentuk dari lapisan daun yang tersusun berlapis-lapis. Keenam adalah spora. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang ketujuh adalah akar tinggal atau rizoma. Tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma adalah jahe, bunga tasbih, kunyit. Bahasan selanjutnya adalah perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan secara buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan menggunakan bantuan manusia. Contohnya 1. Mencangkok, 2. Stek, 3. Merunduk, 4. Menempel atau okulasi, dan yang kelima menyambung atau mengenten. Vegetatif buatan yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon, selanjutnya menutupnya menggunakan tanah dan sabut kelapa hingga tumbuh akar. Tumbuhan yang bisa dicangkok adalah tumbuhan yang memiliki kayu, seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon durian, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang kedua adalah stek. Stek adalah memotong bagian tubuh tumbuhan, kemudian menanamnya langsung di dalam tanah. Contohnya singkong, mawar, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang ketiga adalah merunduk.
Merunduk adalah perkembangbiakan dengan cara membenamkan bagian batang tumbuhan ke dalam tanah dan mempertahankan posisi ini sampai tumbuh akar pada bagian batang tersebut. Contohnya stroberi. Vegetatif buatan yang keempat adalah mengenten atau menyambung. Mengenten atau menyambung adalah menggabungkan dua batang yang sejenis. Contohnya pohon rambutan, pohon jeruk, dan lain-lain. Vegetatif buatan yang kelima adalah menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menempelkan tunas baru pada batang lain tumbuhan yang sejenis. Contohnya pohon mangga, pohon rambutan, dan lain-lain. Demikian pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.